Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sri Eka, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sigi. Akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan atur eksekusi yang membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, dan nasionalis dalam era globalisasi. Berikut penjelasan mengenai komponen visi. Berakhlak mulia, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Cerdas, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Berkarakter, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Nasionalis, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang sudah saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan diskusi dengan berbagai pihak, pengawas pembina, kepala sekolah, dan rekan sejawat, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui dan mempelajari karakter peserta didik, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang dapat digunakan? Berikut tindakan atau penyelidikannya. 1. Mencari referensi berupa media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mencari narasumber atau guru yang ahli dan terbiasa dalam bidang teknologi. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran dengan menggunakan media teknologi. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain 1. Apakah pemanfaatan teknologi dapat menghasilkan perubahan kepada peserta didik dalam menguatkan karakter profil pelajar Pancasila?
Yang kedua, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik? Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan teknologi bisa diterapkan oleh semua guru? Kemudian, tindakan dan penyelidikannya antara lain secara konsisten menerapkan teknologi dalam pembelajaran yang menguatkan karakter profil pelajar Pancasila, membuat lembar observasi tentang motivasi belajar dan kreativitas peserta didik, melakukan kolaborasi melalui berbagai komunitas untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Berikut tindakan dan penyelidikannya, yaitu mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, membuat perangkat pembelajaran RPP, modul, LKPD, dan rubrik penilaian yang tepat, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki motivasi belajar dan kreativitas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Siapa saja yang saya libatkan dalam penyusunan program pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian tindakan dan penyelidikannya, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya, berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai penentu kebijakan dan rekan guru sebagai tim kerja. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.